wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita menginjak pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Fathul Bani. Kemarin judulnya tentang psikologi takdir, sekarang kekokohan hati. Bicara tentang kekokohan hati ya. Lanjut ya. Sholahul qalbi bittaqwa wa tawakkal Allah azza wa jalla. Mengelola atau memperbaiki hati itu dengan ketakwaan, bittaqwa wa tawakkal, dan tawakal. Wa tauhid lahu wal ikhlas, dan mengesahkan Allah dan ikhlas fi a'mali, dalam setiap perbuatan-perbuatanmu. Jadi kata Syaikhul Qadir, sholahul qalb, mengelola hati itu, memperbaiki hati itu dengan takwa. Takwa itu maknanya dari kata wiqa'ah ya, hati-hati, siaga, waspada, mengelola dengan apik. Jadi bahasa kitanya apik itu takwa itu, atau apa, rapih ya, rapih. Nah, unsur-unsur ketakwaan itu di dalamnya ada kehati-hatian, ada kewaspadaan, ada keterjagaan. Berarti hati-hati gitu kan dalam membaca bisikan hati, waspada dalam membaca bisikan hati, dan selalu terjaga dan siaga ketika muncul gejala-gejala hati. Nah, itu yang makna bagaimana mengelola hati dengan ketakwaan. Wa tawakal, tawakal itu menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti tawakal ini konotasinya lebih dekat dengan ketika kita menjalankan kerja, usaha, kerja keras, bukan berarti meninggalkan pekerjaan. Tawakal itu tetap jasad kita, fisik kita bekerja, tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah. Itu yang disebut tawakal. Jadi kerja keras dengan menggantungkan sepenuhnya, apapun hasilnya, takdir-takdir Allah lah yang menentukan. Itu yang disebut tawakal. Makanya falyawa tawakkalil mu'minin, hanya kepada Allah sajalah kamu menggantungkan gitu kan, atau mewakilkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Jadi supaya hati terus bergantung kepada Allah tanpa meninggalkan aktivitas-aktivitas kita. Itu yang disebut tawakal. Jadi dengan ketakwaan, dengan ketawakalan, wa tauhid lahu, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu maknanya segala aktivitas, segala perbuatan kita, dan apapun yang hadir kepada kita, baik hasil kerja, baik ibadah gitu kan, itu semata-mata itu karena Allah. Allah lah yang menentukan hasil-hasil yang kita peroleh. Itu yang disebut mengesahkan Allah atau tauhid, penyatuan gitu. Wal ikhlas, dan memurnikan hati. Ikhlas itu murni, bersih. Maknanya contoh kalau kopi ini, kalau aqua itu jernih, tapi kalau ketempelan kopi, warna putihnya kan berubah gitu. Nah, ikhlas itu warnanya tidak berubah, bersih, tidak ada kotoran-kotoran atau bintikan-bintikan yang nempel gitu kan. Fi a'mali, dalam segala perbuatanmu harus ikhlas. Artinya apapun yang kita kerjakan itu benar-benar majikannya Gusti Allah. Gitu. Itu aja ukurannya kalau dalam bahasa ini. Jadi
Yang menentukan seseorang hatinya bersih atau tidak, jernih atau tidak, yang menentukannya adalah siapa majikanmu, siapa yang menyuruhmu. Gitu. Kan bisa aja orang bekerja, oh ini karena dasarnya pengen dihormati orang, dasarnya takut, misalkan kalau nggak kerja takut kelaparan, takut ini, banyak ketakutan, atau kuliah pengen disebut keren gitu kan, makanya kuliahnya jauh misalkan, padahal di daerah Jawa kan lebih rame gitu. Nah, kalau ikhlas maknanya tidak ada majikan siapapun yang nempel di hati kecuali majikan kita benar-benar Allah. Tidak ada campuran-campuran yang lain lah gitu. Makanya ada Al-Quran mengatakan tidak ada satu rongga hati, ada dua cinta. Kecintaan kita kepada Allah. Itulah yang membentuk makom keikhlasan. Wafasadahu, dan yang merusak hati itu, rusaknya hati itu bi'adami dalika, tidak adanya ketakwaan, ketawakalan, ketauhidan dan keikhlasan. Itulah yang merusak hati dalam mengelola hati. Jadi kalau kita ingin kokoh hatinya, karena temanya pengokohan hati, tadi kita pandai-pandai ketawakalan, ketauhidan dan keikhlasan. At-talibun ta'irun fil qafas. Hati itu seperti burung di dalam sangkar. Hati itu seperti burung di dalam sangkar. Al-bina itu kadratun, seperti wabil hikoh, seperti mutiara di dalam kotak. Ka'malun fil khizanah, seperti harta di dalam lemari. Jadi hati itu bagian dalam kita ya, ruhani, bukan berarti hati, organ tubuh bukan. Gitu. Fal itibaru bita'ili la bil qafas. Pengandaiannya hati itu ya burungnya, bukan sangkarnya. Bidoroti la bil hikoh. Hati itu ya mutiaranya, bukan kotaknya, gitu kan. Bil mal la bil khizanah. Hati itu adalah hartanya, harta yang tersimpan di dalam lemari, bukan lemarinya. Jadi kalau mengelola hati berarti mengelola bagian-bagian dalam. Apa aja sih bagian dalam kita? Tadi ada pikiran, ada syahwat yang disebut hawa nafsu, ada al-hawa, hawa nafsu yang tercampur oleh pengaruh-pengaruh luar, gitu. Bisikan-bisikan luar, termasuk ada sir kita, nurani kita, itu yang paling dalam. Itu semua disebut hati, karena hati itu maknanya bolak-balik. Makanya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tabit qalbi, kokohkanlah hatiku. Kan ada doa itu dari kata qallaba yuqallibu. Karena bergejolak atau sering bolak-balik, sering berubah-ubah, itulah makna hati. Nah, lapisan-lapisannya tadi ada pikiran, ada syahwat, ada al-hawa, ada sir, ada lum, ada fuadun, mata hati, ada basiro. Nah, basiro itu kalau menurut Ibnu Taimiyah, pertengahan antara hawa nafsu dengan nurani kita, sir kita. Nah, itu basiro. Isgul jawari hana bita'atika, sibukkanlah dirimu, jasadmu, hatiku, dan sibukkanlah hatiku untuk selalu mengenalmu. Jadi menyibukkan hati untuk mengenal Allah. Nah, salah satunya pertemuan-pertemuan kita hari ini pada hakikatnya adalah kita lagi menyibukkan hati di ma'rifatika untuk mengenalmu. Karena banyak hati yang sibuknya dengan kesibukan yang lain, gitu kan. Ya sekali-kali, seminggu sekali kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang mendorong untuk membentuk kemakrifatan. Wasbulna qaul hayatina fid dunya fil lailina wan naharina, dan sibukkanlah sepanjang hidupku
baik malam maupun siang, untuk selalu dekat kepadamu. Walhikna bidin taqaddamu minas solihin, dan kumpulkanlah kami, kata Syekhul Qadir, dengan orang-orang terdahulu yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Warzuqna ma rozaqtahum, warzuqna, limpahkanlah rezeki apa-apa yang telah rezeki diberikan kepada orang-orang soleh. Wa kullana kama kanat lahum, amin. Dan jadikanlah kami sebagai milikmu ya Allah, sebagaimana orang-orang yang soleh telah Engkau miliki. Ya kaumun, wahai orang-orang yang beriman, kunullah azza wa jalla, jadikanlah Allah milikmu, melekat selalu dalam hatimu. Kama kana solihun lahu, sebagaimana orang-orang yang soleh yang selalu menempatkan Allah sebagai miliknya. Hatta yakuna lakum, sehingga Allah itu menjadi milikmu. Kama kana lahum, sebagaimana Allah dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Wa in aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla, apabila engkau menginginkan Allah lakum sebagai milikmu yang selalu bersemayam dalam hatimu. Jadi apabila kamu pengen Allah itu selalu duduk di hatimu, selalu bersemayam di hatimu, selalu menjadi milikmu, pastagilu bi taatihi, sibukkanlah dirimu dalam ketaatan-ketaatan. Jangan ada ruang-ruang yang kosong, waktu kosong yang digunakan untuk sia-sia. Jadi kerjanya kita karena Allah, tidurnya kita karena Allah, ngobrolnya kita karena Allah, kita main ke tetangga, itu semua dalam rangka karena Allah. Jadi kalau Allah pengen selalu nongkrong di hatimu, bersemayam di hatimu, sibukkanlah dirimu dalam semua aktivitas dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kata Syekhul Qadir, wasbir ma'ahu, bersabarlah kamu bersama Allah. Maksud bersabar bersama Allah gimana sih? Maksudnya begini, apapun aktivitas kita, selalu hati kita terhubung kepada Allah. Maka bersabar, karena menghubungkan hati kita kepada Allah itu butuh kekuatan, butuh konsentrasi, butuh komitmen dan keistiqomahan, butuh konsisten. Dalam bahasa itu butuh apa? Benar-benar butuh konsisten, butuh tekad yang kuat. Makanya kata Syekhul Qadir, wasbiru ma'ahu, bersabarlah kau bersama Allah, agar selalu bersama Allah. Semua aktivitas kita libatkan Allah, tempatkan Allah di dalam hatimu. Terserah nanti metodenya seperti apa, mau zikir terus gitu kan, sambil kerja, sambil cuci piring, sambil kuliah, sambil diskusi, tapi hati tetap berdiskusi, tetap menyebut nama Allah. Sibuk, bersabarlah terus, pertahankan Allah di dalam hatimu. Jadi makna sabar bersama Allah itu mempertahankan Allah, mempertahankan zikir kita di dalam hati kita, agar selalu ada Allah dalam setiap aktivitas apapun. Ya tapi kan susah katanya. Bisa aja misalkan 2 menit, 3 menit, 10 menit masih hati kita tersambung dengan Allah, terus berzikir Allah, Allah, Allah. Pas ada perempuan, cewek cantik lewat kan langsung ambil gitu. Nah berarti itu belum kokoh gitu. Makanya perlu pengokohan diri. Wasbir ma'ahu, bersabarlah engkau kepada Allah, waridho bi'af'alihi, dan selalu senang terhadap bi'af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya apa? Selalu ridho terhadap takdir-takdir Allah. Jadi apapun yang menimpa diri kita, ya udah terima. Kalau misalkan ditakdirkan kita sakit, terima. Oh iya, berarti hari ini saya sakit. Jadi tugas saya, satu, menerima saya sakit, ridho bahwa saya lagi sakit, sedang sakit, dan kedua, saya ridho
dan senang untuk mengobatinya. Beda. Saya sakit, kemudian diobati, mengobati rasa sakit saya karena takut sakit. Nah, itu yang salah. Takut sakit itu salah. Ternyata kalau dalam konsep mengelola hati. Tapi karena kenapa takut sakit salah? Karena kita tidak bisa menghindari takdir-takdir Allah. Kalau waktunya sakit, ya sakit. Makanya kan musibatun, gitu kan? Apapun musibah-musibah, musibatun, maka taballah lana. Itu udah ditulis, udah dirumuskan oleh Allah. Jadi ketika kita ditimpa sakit, berarti Allah itu ingin kita menerima kita sakit, sekaligus kita harus mengobatinya. Nah, mengobati sakit itu bukan berarti kita takut sakit, paham nggak? Tapi memang kita disuruh Allah untuk menjaga tubuh kita tanpa ada rasa takut. Nah, jadi yang dihilangkan rasa takutnya. Kan mana mungkin takut sakit, udah jelas kan sakitnya terjadi, kok takut gitu. Gitu. Jadi ridho bi'amalihi, ridho dengan perbuatan-perbuatan atau takdir-takdir Allah, fikum yang menimpa dirimu, wa fi ghairakum, dan yang menimpa selain dirimu. Berarti keluarga kita, tetangga kita mesti ridho, mesti menerima kenyataan gitu. Nah, ini kalau kamu ingin menjadi Allah sebagai milikmu. Satu, sibukkan dengan ketaatan, sabar bersama Allah, dan ridho terhadap takdir-takdir Allah. Gitu. Kalau ya waktunya jatuh, ya jatuh. Berarti kan tugas kita setelah jatuh tinggal bangun, gitu kan? Gitu. Lagi sakit, ya udah terima. Tugas kita mengobatinya. Jadi akhirnya kesimpulannya, ketika kita diterima musibah atau sakit, itu hakikatnya Allah menginginkan kita sakit dan Allah menginginkan kita untuk mengobatinya. Gitu. Bukan berarti ketika jatuh sakit, ya udahlah ini takdir Allah, kemudian kita diobati. Gitu. Itu hakikatnya menolak takdir Allah. Gitu. Itu berarti tidak menjaga tubuh. Gitu. Jadi mengobati itu dorongannya menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah karunia Allah, bukan karena takut sakit. Al-qawmu zahidu fidunya, orang-orang muslim itu kan, zahidu mengosongkan fidunya, kepentingan-kepentingan duniawi, wa akhudhahum aksamuhu minha, juga mengambil bagian-bagian dunia biar takwa wal waro, dengan cara ketakwaan dan waro sama maknanya hati-hati atau apik. Jadi orang muslim itu katanya kan zahidu, zuhud, berarti mengosongkan kepentingan keinginan dunia. Wa akhadhu aksamahum minha, adapun kalau mengambil bagian-bagian atau rezeki-rezeki duniawi biar ditakwa dengan jalan ketakwaan. Bagaimana sih cara mengambil urusan duniawi? Wal-waro, dan penuh kesungguh-sungguhan dalam mengelolanya dan penuh kehati-hatian. Tsumma talabul akhirah wa amalu a'maluhum, kemudian dia orang-orang mukmin itu dia mencari atau karunia-karunia akhirat, wa amalu a'malaha, dan menggunakan beramal untuk kepentingan akhirat. Asal nafsahum, lawanlah nafsahum, hawa nafsumu, wa ata'u rabbahum, dan taatilah suara-suara hati suara-suara Tuhanmu. Jadi asal nufusahum, jadi lawanlah nufusahum, hawa nafsumu yang muncul dalam hati. Wa ata'u rabbahum, dan taatilah Tuhanmu, suara Tuhanmu yang muncul di dalam hatimu.
Berarti gimana sih cara membedakannya? Ini hawa nafsu, ini suara Tuhan di dalam hati kita. Gitu. Saya ambil contoh begini. Ada di Al-Quran pada zaman ibunya Nabi Musa, wa alhamna ummi Musa, aku auhayna ummi Musa, aku wahyukan kepada ibunya Musa untuk membuang Musa, karena pada waktu itu setiap anak laki-laki kan nama Firaun harus dibunuh. Ketika ibu Musa melahirkan anak laki-laki yang bernama Musa, bingung ini diselamatkannya gimana sih? Muncul Al-Quran, wa auhayna ummi Musa, aku wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan ke sungai. Nah, berarti kan ada suara Allah di dalam ibunya Musa, wa auhayna, kami wahyukan. Apakah suaranya dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apa? Kan nggak mungkin tanpa suara, tanpa bahasa, tapi bisa didengar. Nah, bisa jadi itu dalam bahasa Al-Qur'annya, aku wahyukan kepada ibu Musa. Bisa jadi itu adalah ilham-ilham yang muncul di dalam hatinya. Oh, karena dalam kondisi terjepit muncul ilham. Ya udahlah, aku kloyorin aja Musa. Nah, ilham itulah maknanya wahyu. Wa auhayna. Nah, bisa jadi dalam diri kita juga muncul ilham, informasi, bisikan-bisikan dari Allah. Bedanya ketika Nabi Musa ibunya kalut ingin menyelamatkan Musa, ujung-ujung aja muncul inspirasi. Nah, inspirasi itulah yang mesti kita jeli, sensitif, bisa membedakan mana inspirasi dari Allah, mana inspirasi dari hawa nafsu. Itu yang harus kita pahami. Bisa jadi hawa nafsu disangkanya suara Allah, kan bisa aja seperti itu. Gitu. Dan bisa jadi kita banyak mengabaikan inspirasi, ilham suara Allah yang muncul dalam hati kita karena kita tidak peka, tidak sensitif hatinya. Nah, itu yang harus kita waspadai terus. Contoh misalkan dorongan hati selalu ngajak ke sini untuk pengajian. Terus di sisi lain ada juga loh yang ngajak supaya jangan ikut pengajian. Ya enggak? Udahlah, males malam-malam jam 10 gitu. Kalau jam 11 habis ini ditambah wiridan, pulang pagi. Pasti ada yang ngomong seperti itu. Tapi ada juga yang ngomong, ayo sekarang waktunya ini, gitu kan, waktunya ngaji, banyak ilmu. Ada juga yang ngomong. Nah, yang ngomong itu hakikatnya Allah. Yang ngomong itu hakikatnya Allah. Enggak bedanya, saya analogikan inspirasi yang muncul di ketika peristiwa Musa dihanyutkan oleh ibunya Musa ketika dalam kondisi terdesak. Jadi inspirasi itu hakikatnya Allah yang bersifat kebaikan itu. Gitu. Maka dalam Al-Quran bahasanya tegas, wa auhayna, aku wahyukan, katanya kan. Padahal kan kondisi yang sebenarnya kalau dalam sejarah itu kan lagi kalut ibunya Musa itu. Gimana cara dapetinnya? Setiap anak laki-laki yang dilahirkan sama Firaun itu harus dibunuh. Ketika lahirnya laki-laki kan bingung, gimana? Sementara Firaun raja yang kuat pada waktu itu. Tapi ujung-ujung kan muncul ilham. Nah, sama kita juga, ilham yang muncul di dalam diri kita yang bersifat positif itu sebetulnya dari Allah. Kitanya aja mungkin kurang jeli. Wa ghaddu nafsahum summa wa ghaddu nufus ghairahum. Peringatkanlah, nasihatilah nafsu-nafsumu, dirimu, kemudian apa ini? Tidak jelas ini fotokopiannya kurang ini. Jadi peringatilah, evaluasilah, kan? Gejala-gejala hawa nafsumu, kata Syekh Abdul Qadir. Jangan sampai engkau tidak pernah mengevaluasi gejala-gejala hati atau suara-suara hati. Itu cenderung mengabaikan itu mana hawa nafsu,
mana bisikan pikiran, mana ini memori-memori pengaruh dari luar. Ini gejalanya kayak apa sih? Ini syahwat bukan? Nah, kalau syahwat itu biasanya karakteristiknya itu selalu untuk menyenangkan dirinya terhadap kebenda-bendaan seperti makanan, minuman, pakaian, termasuk seksual, itu syahwat. Dan memang berfitrah. Udah Allah tempelkan, karena zuina linasi hubus syahwat. Zuina itu dihiasi. Berarti kan dari kata zainun, perhiasan. Perhiasan itu kan sesuatu yang nempel. Seperti ini jam nempel. Nah, maka syahwat itu sama Allah itu ditempelkan di dalam hati kita. Tugas kita itu adalah jangan terlalu volumenya dibesarkan. Sedang-sedang aja. Kalau makan ya udah sedang-sedang aja. Makanya wakulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan, karena itu syahwat. Termasuk ya pakaian, merias diri, pengen hidup enak, itu syahwat. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan biologis, fisik kita dan kebendaan itu syahwat. Kalau hawa nafsu, an-nafus itu beda lagi. Itu keinginan-keinginan yang lembut yang berkaitan dengan kecintaan terhadap diri kita, melindungi diri kita, menjaga diri kita, itu nafsu. Kalau syahwat urusan kebendaan, kalau nafsu urusan kecintaan terhadap diri. Kalau al-hawa, ini beda lagi. Kalau al-hawa itu ada stimulus dari luar, dari baik lingkungan, baik pengaruh informasi, pengaruh lain, sehingga nafsu dan syahwat ini volumenya jadi gede, gitu. Jadi begitu ya. Nah, itu al-hawa. Lulusan pesantren, tapi kenapa korupsi? Berarti kan rapuh hatinya. Nah, makanya kata Syekhul Qadir, gud nafsaka, fokus dulu pada perbaikan dirimu, hatimu, gitu kan. Cuma gud nafsa luka. Kalau kamu udah kokoh, kamu udah stabil, sudah bisa membedakan mana bisikan nafsu, mana pikiran, mana al-hawa, mana syahwat, gelombangnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, bagaimana cara mengendalikannya, dan kamu kokoh, baru kamu bisa menasihati orang lain. Gitu. Selama belum bisa, ya kayak saya jujur belum bisa. Makanya sekarang mah bukan forum saling menasihati, ini mah forum lagi belajar bareng-bareng. Gitu. Nah, ini kata Syekhul Qadir, alaika biwasatu nafsika, fokuslah, konsentrasilah kamu dalam mendidik hawa nafsumu. La tata'addu ila ghairuka, jangan terlalu fokus menghitung-hitung orang lain, jangan terlalu fokus ikut campur urusan orang lain, apalagi menilai orang lain. Intinya menjadi kata Syekhul Qadir, fokuslah kamu untuk selalu mendidik hawa nafsumu, jangan kamu menghitung-hitung atau menilai perbuatan-perbuatan orang lain. Waqad baqiya indaka baqihi tahtaju ila islahaha, karena sesungguhnya di dalam dirimu masih banyak sisa-sisa endapan hawa nafsu yang butuh engkau perbaiki. Waihaka, cilakalah kamu dasar koplok, kan kalau bahasa ininya kan koplok ini teh. Kalau dalam bahasa lembutnya cilakalah kamu, gitu kan dalam bahasa. Tapi sebetulnya kalau cilaka itu bukan waihaka. Memang waihaka itu bahasa kayak gitulah, bahasa terminal, bahasa kasar. Anta ta'rifu kaifa tukhallisu ghairuka, kamu mengetahui bagaimana kamu menyelamatkan dirimu dari hawa nafsu. Anta akma, tapi kamu buta sebetulnya terhadap dirimu, gitu kan. Ongko-ongko kamu tahu, gitu kan, bahwa ini benar, bahwa ini salah, tapi kamu buta terhadap bisikan-bisikan hawa nafsu. Waktunya begitu, kata Syekhul Qadir.
kamu paham baik dan benar. Ini perbuatan benar, ini perbuatan soleh, ini perbuatan jahat. Anta tapi kamu buta terhadap hawa nafsumu. Gitu kan. Banyak ya hari minal bahris sabil mahmud. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kelembutan hati akan menyelamatkan manusia dari lautan kehidupan yang sangat luas sekali. Innama yahudun nas ilallah azza wa jalla min man arafahu. Sesungguhnya manusia-manusia yang mampu mengetuk pintu Allah adalah manusia yang hatinya memiliki kemarifatan. Man arafahu. Amma man jahlahu kaifa yadullu alaihi. Sementara orang yang bloon, jahlahu, orang yang tidak memiliki kemarifatan, memiliki kelembutan hati, kaifa yadullu alaihi, mana mungkin bisa menjadi petunjuk. Jadi nanti ke depan kalau ingin cari orang sebagai pembimbing, petunjuk kita atau guru kita, carilah orang yang hatinya lembut, yang mampu membaca bisikan-bisikan hawa nafsu. Kata Syaikhul Qadir, intinya seperti itu. Jangan orang yang tahu benar dan salah tapi dia tidak paham terhadap hawa nafsu sendiri. Carilah orang-orang yang hatinya bersih. Intinya begitu. La kalamu laka, sudahlah katanya, jangan banyak cincong katanya kan dirimu. Fi tasrofullah azza wa jalla, untuk mengenal Allah tetap harus dengan kemarifatan, yaitu mengenal dengan hati. La kalamu laka fi tasrifillah azza wa jalla, tidak ada ungkapan lain untuk mengenal Allah adalah waktu hibbuhu, yaitu dengan mencintainya. Wa ta'malu lahu li ghairihi, dan beribadahlah, beramallah kamu gitu kan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi tidak ada bahasa lain, tidak ada konsep lain, kata Syaikhul Qadir, untuk mengenal Allah secara detail. Asrifullah azza wa jalla wa tuhibbuhu, yaitu dengan jalan cintailah Allah. Jadi selama belum cinta kepada Allah, kita ini tidak akan mengenal Allah secara detail. Makanya bahasanya tasrifullah, dari kata tasrif, detail. Jadi kalau misalkan mengenal Allah dengan cara hafal Quran 30 juz gitu kan, tapi selama hatinya belum ada rasa cinta kepada Allah, dijamin tidak akan mampu mengenal Allah secara utuh, secara lengkap. Maka cintailah Allah dan wa ta'malu lahu, dan beramallah hanya untuk Allah. Allah sebagai majikannya, la li ghairihi, bukan majikanmu benda-benda atau pihak-pihak lain. Itu kata Syaikhul Qadir, bagaimana kita bisa mengenal Allah secara sempurna lah intinya. Satu dengan konsep cinta, kedua dengan konsep apapun perbuatan kita, amal-amal kita, tetap majikannya adalah Allah. Kalau bahasa lainnya mah, apapun tongkrongannya, minumannya teh sosro. Jadi majikannya Allah. Jadi kalau belum tumbuh rasa cinta, masih rasa cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap yang lain, itu nonsen. Nggak mungkin kita bisa mengenal Allah secara utuh. Makanya ujian Ibrahim itu, dia harus menghilangkan rasa cinta kepada anaknya. Maka ujiannya disembunyikan Ismail. Tapi sebetulnya Ismail lebih hebat daripada Ibrahim kalau menurut saya. Buktinya, ketika Ismail ingin dikorbankan, Ismail mengatakan, kalau ini perintah Allah, lakukanlah. Artinya Ismail mampu menghilangkan cinta terhadap dirinya sampai dia siap untuk dikorbankan. Kalau Ibrahim mengorbankan kecintaan terhadap anaknya, kalau Ismail mengorbankan kecintaan terhadap dirinya. Sementara hijab yang paling besar adalah diri kita.
Kalau anak mungkin hijab level berapa, tapi kecintaan terhadap diri itulah hijab yang paling besar, yang sulit banget untuk dinetralisir. Butuh proses pelatihan cinta diri itu. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir, wa ta'malulah, apapun pekerjaan kamu itu harus berdasarkan majikannya adalah Allah, dan kecintaanmu hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Wa takhafu minhu la amana ghairihi, dan engkau tumbuhkanlah rasa takut kepada selain apa, dan janganlah engkau memiliki rasa takut kepada yang lain. Ya, contoh misalkan takut miskin, takut ditinggal pacar, misalkan yang masih kuliah, atau kuliahnya takut gagal, takut apa gitu kan, takut usahanya bangkrut. Jangan ada rasa takut. Kalaupun tumbuh rasa takut, katanya, itu harus berdasarkan hanya takut ketika Allah meninggalkan kita. Wa takhafu minhu la man ghairuhu, dan takutlah engkau takut untuk ditinggalkan Allah, bukan takut ditinggalkan oleh pihak yang lain. Misalkan takut usahanya bangkrut, takut mati, takut ini. Karena rasa takut ini kan timbul dari mana? Dari rasa takut itu tumbuh karena kita cinta diri kita. Iya. Contoh, takut miskin, berarti kan kita nggak mau hidup susah. Ketika kita nggak mau hidup susah, berarti kan itu makna lainnya kita ingin melindungi diri kita. Ketika kita ingin melindungi diri kita, itu kan sejatinya kita lagi mencintai diri kita. Maka rasa takut, rasa sedih, rasa was-was, rasa gelisah, hakikat akarnya, bibitnya adalah kecintaan terhadap diri. Nah, dari kecintaan terhadap diri muncullah beranak pinak, gitu kan, bercucu-cucu. Nah, anak-anak kecintaan terhadap diri nenek moyangnya, anaknya rasa takut, rasa sedih. Nah, rasa takut menciptakan muncul lagi punya anak, misalkan rasa kecewa, amarah. Nah, amarah itu muncul juga dari rasa takut. Terus muncul lagi sedih, dan itu bergelombang-gelombang, bercabang-cabang, berlapis-lapis, berhijab-hijab. Jadi biar keladi nenek moyang hijab diri kita, hijab untuk mengenal Allah. Nenek moyangnya sebetulnya adalah diri kita, kecintaan terhadap diri kita, itu nenek moyangnya. Nah, dari kecintaan terhadap diri nanti muncul keturunan-keturunannya. Ada tetangganya, misalkan tetangganya trauma, depresi, gitu kan. Terus muncul lagi misalkan sahabatnya disorder, gitu kan. Terus kalau takut dan sedih itu anaknya, 2 anak, gitu kan. Itu anak dari kecintaan terhadap diri. Nah, itulah awal mulanya munculnya energi-energi ketakutan, kesedihan, kekecewaan. Akibat dari apa? Akibat rasa cinta kita terhadap diri kita. Nah, sementara kata Syekh Abdul Qadir, engkau tidak akan mengenal Allah secara detail, secara utuh, secara sempurna selama masih ada rasa cinta terhadap dirimu. Karena cinta itu hanya untukku, katanya. Di Al-Quran mengatakan tidak ada satu rongga hati, ada 2 cinta. Tetap cinta mah harus ada satu. Itu makanya wa akhlasatahu li. Hai Musa, aku memilihmu hanya untukku, hanya untuk kecintaanku. Itu ya, nenek moyang dari gelombang-gelombang psikologi ketakutan, psikologi kesedihan. Nenek moyangnya itu cinta diri, itu nenek moyangnya. Lanjut. Hada biqolbi yakunu la biqolqolati lisan. Kecintaanmu terhadap Allah dan Allah selalu dijadikan majikanmu, itu harus benar-benar meresap dalam hati. Yakunu la biqolqolati lisan, bukan hanya bacot doang, katanya kan.
bahasa ininya ngambil kol-kolatil lisan itu maknanya bacot doang gitu. Jadi harus meresap di dalam hati rasa cinta kepada Allah, takut dijauhi Allah, beramal hanya Allah, Allah benar-benar majikan kita, itu harus benar-benar meresap dalam hati. Kata Syaikhul Qadir, la bikol kalatil lisan, bukan hanya bacot doang. Hada fil khalwati yakunu la fil jalwa. Ini Anda bisa meresap dalam hatimu rasa cinta, takut dijauhi Allah, dan Allah benar-benar majikanmu. Ada bil khalwati, ini bisa ditempuh dengan cara khalwat. Nah, ini temanya kekokohan hati. La apa? Yakun hada bil khalwat yakuna la bil jalwa. Tidak bisa kalau hatimu rame. La bil jalwa itu. Jadi ini bisa ditempuh dengan cara engkau menyendiri atau berkholwat, bukan di tengah keramaian, di tengah pasar, di tengah mall. Gitu. Ingin apa, pengosongan hati, nongkrongnya di mall, di kafe, gitu kan, di mana banyak tante-tante, gitu, banyak teteh-teteh, mana mungkin bisa husu. Kecuali kalau kitanya udah master, udah lulus dalam kholwat, gitu kan. Udah master, udah gelar profesor robani, profesor dalam ilmu rohani, baru bisa bersepi-sepi di keramaian, beramai-ramai di tengah kesepian. Bisa hati kita selalu terhubung kepada Allah walaupun kita sibuk beraktivitas kegiatan sosial. Selama belum lulus, belum master, susah menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka perlu kholwat. Kata Syekh Abdul Qadir, hadza fi kholwat yakunu la fil jalwa. Ini bisa engkau tempuh dengan jalan kholwat dan tidak bisa di tengah-tengah keramaian. Kata Syekh Abdul Qadir seperti itu. Idza kana tauhid bi babi dan wasirku dahilida. Perumpamaannya, hati yang telah tauhidnya sempurna itu ibarat pintu rumah. Wasyirku dahilida, munculnya rasa syirik, mengkhianati Allah ketika di dalam hatinya ada sesuatu nempel. Gitu, itu syirik. Berarti selama hati kita belum bersih, masih ada majikan-majikan yang lain, itulah yang disebut syirik. Kan? Wasyirku dahilida, syirik itu nempel di dalam pintu-pintu hatimu. Gitu. Jadi selama masih ada pihak lain yang masuk di dalam hati kita, kata Syaikhul Qadir, itu masuknya kategori syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Dalam bahasa kitanya selingkuh. Allah tetap diakui sebagai Tuhan, tapi dia mengakui juga Tuhan yang lain. Tuhan harta, Tuhan uang, Tuhan itu. Nah itu kan nggak bedanya orang lagi pacaran, gitu kan. Dia punya pacar dua, kan selingkuh. Jadi kalau ingin memaknai syirik dengan cara modern, ya udah syirik itu maknai selingkuh aja. Nah kira-kira selingkuh itu menyakitkan nggak? Diselingkuhin sakit kan? Nah, Allah juga nggak mau diselingkuhin. Itu syirik itu maksudnya melibatkan pihak lain yang kedudukannya sama dengan Allah. Allah dicintai, duit dicintai, gitu kan, rokok dicintai, mobil dicintai, terlalu banyak majikan kita atau Tuhan kita di dalam hati kita. Ya, itulah yang disebut selingkuh. Di ghosting aja sakit ya, apalagi diselingkuhin. Gitu. Iya kan, ditinggal pacaran sakit, apalagi diselingkuhin lebih sakit. Jadi dosa yang paling besar itu adalah selingkuh terhadap Allah. Jadi selingkuh itu ketika engkau memasukkan segala sesuatu atau sesuatu di dalam hatimu selain Allah. Bahwa dipaku bi'ainihi, dan itu adalah kemunafikan juga yang paling nyata. Gitu. Jadi dari selingkuh nantinya atau syirik itu bisa menimbulkan penyakit yang lain, salah satunya kemunafikan. Itu. Oh berarti selingkuh itu, syirik itu adalah nenek moyangnya kejahatan-kejahatan hati. Nah makanya dari
dari kemusyrikan hati, kemusyrikan yang tersembunyi, syirik khauf gitu, syirik khaufi gitu ya, syirik yang sangat lembut, itu nanti berlapis-lapis membentuk penyakit-penyakit yang lain. Itu penyakit hati. Nah, gara-gara satu butir atom kesyirikan. Nah, itu kalau dirawat itu menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Makanya kata Syaikhul Qadir bahwa nifakun yang ini, dan itu adalah akan menimbulkan kemunafikan yang nyata. Wahai haka anta, dasar kamu goblok gitu kan. Lisanaka bitaqwa wa qalbika bifujuri. Hatimu ngomong, bacotmu ngomong takwa, tapi hatimu adalah penuh dengan kebusukan. Jadi memang galak banget ya. Lisanaka yaskuru, lisanmu ngomong selalu bersyukur kepada Allah. Wa qalbika yatrudu, tapi hatimu selalu menolak atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Gitu. Masih ini sejam lagi, lebih sejam lagi. itu ya. Nah, tadi kita paham ya bibit-bibit penyakit itu. Nah, salah satunya tadi bibit penyakit itu nenek moyangnya cinta diri ya. Dari cinta diri itu akan memunculkan kegelisahan, ketakutan, terus kekecewaan. Itu bibitnya ternyata cinta terhadap diri kita. Nah, termasuk syirik, selingkuh, menyelingkuhi Allah, itu pun bagian dari bibit-bibit penyakit, biji-biji penyakit yang nanti akan membentuk akar daun, batang dan lain sebagainya. Makanya untuk mengenal Allah, katanya, kalau ingin mengenal Allah secara utuh, detail dan sempurna, cintailah Allah. Berarti kan kalau udah mencintai Allah, cinta-cinta yang terlainnya wayangnya disisi-sisikan. Kalau muncul syirik, nah berarti cintamu dusta, pendusta cinta atau penjahat kelamin, gitu kan? Ya, kekokohan hati ya. Dan itu bisa ditempuh, hatimu bisa bersih, gitu kan? Bisa lembut dan benar-benar Allah sebagai satu-satunya kekasihmu, katanya, bisa ditempuh hadatul khulwat, dengan jalan khulwat, katanya. Gitu. Saya ulangi lagi tadi ya. Wahai haka tad'u innaka abdihi wa tati'u siwahu. Ya dasar kamu mah gitu kan, goblok gitu kan, ngaku aja tad'u innaka abdihi, ngaku aja Allah, ngaku aja kamu sebagai pengabdi Allah, katakan wa tati'u siwahu, tapi setiap hari engkau mengikuti, menaati selain Allah. Gitu. Nah ya ini pendusta cinta lah gitu ya. Ngaku aja kamu sebagai karyawannya Gusti Allah, gitu kan. Tapi engkau mengikuti bos lain. Gitu kan. Innaka abdihi al haqiqati li'adiyati. Sesungguhnya pada hakikatnya hati itu hakikatnya itu selalu memusuhi. Ulangnya, innaka abdihi alal haqiqati li'adaitihi fihi. Hakikatnya kalau engkau sebagai hamba Allah, engkau akan memusuhi selain segala sesuatu yang masuk di dalam hatimu. Kalau kamu benar-benar hamba Allah, kata ini tadi, wa wilayatuhu, dan engkau menjadikan Allah sebagai tuanmu. Nah, ini kata Syaikhul Qadir, kalau engkau benar-benar hambanya Allah, mengabdi kepada Allah, maka engkau akan memusuhi segala sesuatu yang masuk di dalam hatimu. Jadi kalau gitu hati ini harus benar-benar kosong ya. Hanya Allah doang yang nongkrong di dalam hati kita. Itu makanya kan qalbul muslim hati manusia itu hanya akulah yang bisa menerima, hanya hatinya orang muslim lah, orang yang beriman lah yang bisa menerima aku. Katanya kan, yang aku bisa bernaung di dalam hati orang-orang muslim. Kalau benar-benar hamba Allah, katanya. Jadi kamu harus memusuhi segala sesuatu yang masuk ke dalam hatimu. Ya berarti kan banyak yang masuk di dalam hati kan. Ini
tinggi banget ini. Wal mu'minuna al mu'minu, orang yang mukmin itu kesadarannya terjaga. Orang mukmin itu kesadarannya terjaga. Nah, maksud kesadaran yang terjaga itu tadi waspada. Ketika muncul energi kemarahan, ini jangan ikut nih. Muncul nih kemarahan. Nah, muncul nih rasa benci ke seseorang. Nah, ini muncul nih rasa sombong. Nah, itu hati yang terjaga. Kita bisa waspada. Makanya disebut takwa kewaspadaan itu. Makanya kenapa puasa itu membentuk ketakwaan? Karena dengan puasa itu hati kita selalu waspada dan terjaga. Nah, hati orang-orang yang beriman itu selalu terjaga. La tati'u nafsahu, dia tidak akan pernah terseret arusnya atau mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsunya. Gitu. Kadang-kadang kita ketika kesadarannya lagi hilang, dipancing-pancing oleh teman kita, langsung aja marah. Gitu. Langsung aja, jangan komen malah komen, akhirnya nyinggung orang. Tidak sensitif hatinya, tidak terjaga. Wasaitonahu, dan bisikan-bisikan setan, wahawauhu, dan bisikan-bisikan dari luar yang membangkitkan energi negatif atau membangkitkan kesahwatan. Jadi ada nafsumu, la tati'u nafsahu, janganlah engkau mengikuti ego-egomu, nafsumu, wasaiton, setan, wal hawa. Berarti ada tiga wujud yang berbeda. Nafsahu, ego-egomu, dirimu, setan, dan al-hawa. Nah, al-hawa tadi bangkitnya hawa nafsu kita karena ada memori-memori yang masuk di dalam hati kita. Nah, kata Syaikhul Qadir, harus terjaga dari itu. Berarti hati itu benar-benar kosong. Makanya kalau orang tua kita nasihatnya bagus ya. Ada kalimat eling lan waspada, kan? Eling selalu ingat, waspada selalu berhati-hati dalam membaca bisikan-bisikan hati. Gitu. La yariku syaitona hatta yatihu. Apa ini? Apa fotokopiannya kurang jelas. Tidak akan setan itu jangan engkau, maksudnya kan, mengikuti bisikan-bisikan setan hatta yatiuhu, apalagi engkau menaatinya. La bibali bidunya hatta yadulluhu yanha wa yatubul akhir. Dan tidak peduli juga, jangan pedulikan juga keinginan-keinginan rendahmu terhadap dunia hatta yadullu laha bal yanha yatubul akhir. Dan bila perlu, hinakanlah dunia itu. Keinginan-keinginan rendahmu terhadap dunia, hinakanlah. Wa yatlubul akhirah, dan gantilah dan carilah kepentingan akhiratmu. Wa idza hasolas lahu tarkaha wa tasallu bi maulahu. Apabila engkau memperbaiki hatimu dan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keburukan, wa tasallu bi maulahu, maka hatimu akan selalu terhubung terhadap majikanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tasallu bi maulahu azza wa jalla. Maka kalau engkau memperbaiki hatimu, meninggalkan keburukan-keburukan, keinginan-keinginan duniawi, kata wa tasallu bi maulahu azza wa jalla, maka hatimu akan senantiasa, akan selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lasal yakhlusu ibadatihi lahu fi jami'il awqatihi. Murnikanlah, bersihkanlah pengabdianmu kepada Allah dalam setiap waktu. Sami'u qauluhu azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wama imiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Apapun perintah-perintah Allah kecuali semata-mata engkau hanya mengabdi kepada Allah dengan ikhlas. Itulah agama yang fitrah, yang bersih, yang suci. Gitu. Da'aka syirku bil khuluqi wa wahid. Jauhkanlah hatimu dari syirik-syirik dan memasukkan makhluk-makhluk di dalam hatimu. Wa wahidal haqqo azza wa jalla wa khaliqul asya.
Hanya Allah sajalah yang harus masuk di dalam hatimu. Wa huwa khaliqul asya jami'uha. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, biadil asya, dengan kekuasaannya. Ya talibul asya min ghairihi ma'an ta'aqil hal syai'ul asya wa huwa fi hizanihi. Wahai orang-orang yang selalu mencari segala sesuatu selain Allah, apakah engkau memiliki akal yang sehat ketika Allah engkau keluarkan dalam hatimu? Lanjut. Ya gulam, wahai anakku yang lagi kuliah. Kalau gak bercanda bukan asik ya, harus ada bercanda. Wahai anak yang gak tegas. Nam tahta nizabul qadri. Tidurlah kamu di bawah saluran takdir. Mutawassidan bisobri, yang berbantalkan kesabaran. Maksudnya apa sih? Tidurlah kamu dalam saluran takdir yang berbantalkan kesabaran. Maksudnya hadapilah, jalanilah takdir-takdir Allah dengan penuh kesabaran. Maksudnya seperti itu. Cuman bahasanya bagus ini ya, puitis ya. Tidurlah kamu di bawah saluran takdir yang berbantalkan kesabaran. Muqallidan bil muwafiqah. Ikutilah dan selaraskanlah dirimu dengan suara-suara hatimu. Bil muwafiqah. Abidan bin nidhari al-furuj, dan isilah setiap waktu untuk selalu mengabdi kepada Allah. Jangan ada waktu-waktu yang luang yang kau tinggalkan. Nasihatnya bagus ya. Fa idza kanat sabba alaikal muqaddiru, apabila engkau menerima setiap takdir-takdir Allah. Nah ini balik lagi ke takdir ini. Sabba alaikal muqaddiru, apabila idza kanat hakadha sabba alaikal muqaddiru, apabila engkau menerima takdir-takdir Allah, maka engkau akan dianugerahi min fadlihi, karunia Allah, wa man'atihi, kenikmatan-kenikmatannya, mala tahsanu tatlubihi wa tatamannahu, dan engkau akan mendapatkan keagungan-keagungan takdir Allah. Jadi apabila engkau menerima takdir-takdir Allah, maka Allah akan mengucurkan, memberikan min fadlihi, keutamaan-keutamaan kepadamu, karunia dan keagungannya. Ya kaumu wa ifku qadri wa iqbalu min abdil qadir al-mujtahid. Wahai orang-orang yang beriman, terimalah takdir-takdir Allah, wa iqbalu min abdil qadir al-mujtahid, dan terimalah setiap nasihat dari Abdul Qadir al-Jailani. Bi muwafiqatil qadr, dan selaraskanlah hidupmu di bawah payung-payung takdir. Bi muwafiqatil qadr. Jadi maksud selaraskanlah hidup kita di bawah payung-payung takdir itu maksudnya nikmatilah takdir-takdir Allah, manfaatkanlah karunia-karunia yang berupa takdir Allah, baik yang kamu anggap baik maupun anggap buruk. Karena itu hanya persepsi aja sebetulnya. Jadi daya gunakanlah hidupmu, maksudnya yang sudah Allah takdirkan. Ya kalau misalkan takdirnya hari ini riuh, ya udah nikmati. Maksudnya seperti itulah bahasa itu mah. Tinggal minum kopinya sambil merokok, sambil mendengarin. Ya ini kan takdir, kita bisa riuh. Fi muwafiqatil lil qadar, gitu kan. Selaraskanlah hidupmu dalam payung-payung takdir. Muwafiqati lil qadri tuqaddimuni ilal qadr. Siapapun manusianya, kalau dia menyelaraskan terhadap takdir-takdir Allah, tuqaddimuni ilal qadir, maka itu langkah awal untuk mengenal ila qadir, sang pembuat takdir. Jadi menyelaraskan hidup kita dalam menikmati takdir Allah, katanya, itu sebagai langkah untuk mengenal Allah sebagai penentu takdir. Maksudnya begini, kalau kita ditakdirkan lagi sakit dan kita menerima bahwa kita sakit,
oh iya nanti Allah menakdirkan saya sakit. Mungkin sebabnya, baru ini ngomong syariat nih, hakikatnya dari Allah nih ya. Oh sebabnya mungkin saya tidak hati-hati. Nah ini bahasa syariat. Oh saya kurang olahraga, gitu kan. Oh saya kurang menjaga tubuh saya. Penyebab-penyebabnya. Penyebab awalnya, sumber penyebabnya dari Allah. Nah nanti cabang-cabang yang lainnya, ada kurang olahraga, kurang minum, kurang makan, kurang ini, itu lapisan-lapisan sebab. Sehingga akibatnya kita sakit. Gitu. Nah, berarti kita harus menerima takdir itu. Sekaligus juga mengobatinya. Gitu. Jadi Allah itu pengen kita merasakan sakit, juga pengen Allah kita bersusah payah untuk mengobati. Nah, kalau menerima itu, muwafiqatil qadri itu qadimuni ilal qadir, maksudnya kalau kita menerima takdir-takdir itu, maka hati kita akan mengetahui alasan-alasan atau hikmah-hikmah di balik terjadinya takdir kita. Maksudnya begitu. Sehingga oh iya ternyata Allah sayang ke saya supaya saya ini tetap menjaga tubuh, atau saya harus banyak istirahat dengan jalan ya saya dikasih sakit. Akhirnya persepsi kita terhadap sakit tidak buruk. Akhirnya sakit itu bukan penderitaan, maksudnya itu, tapi kita ditakdirkan sakit itu adalah bagian dari kasih sayang oh. Itu syaratnya kita bisa berpikir positif ketika kita menerima takdir Allah. Gitu. Udah kayaknya ya? Atau gimana? Tanya jawab diskusi. Mungkin itu sekilas temanya Qadir. Hati kita bisa mengenal Allah secara sempurna. Jadikanlah cinta kepada Allah satu-satunya yang ada di dalam hati kita. Jangan ada yang lain, jangan selingkuh. Nah, penyakitnya adalah syirik. Gitu. Nah, rasa cinta kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir ya, dalam konsep pengokohan hati itu bisa dilakukan dengan jalan fil khalwah, yakunula fil jalwah. Dan ini tidak mungkin rasa cinta kepada Allah dengan jalan engkau tidak khalwah atau engkau masih sibuk di tengah keramaian. Itu nggak mungkin. Tetap harus khalwah, kata Syekh Abdul Qadir. Itu untuk menumbuhkan rasa cinta. Ternyata kita khalwat setahun sekali, nanti kalau menurut kita Fathul Bani arahnya ke situ tujuannya, membangun rasa cinta kepada Allah. Nah musuhnya ya cinta diri. Nah dari cinta diri ya nanti tumbuh penyakit-penyakit hati ya, seperti kegelisahan, penderitaan, kekhawatiran kita, cemas, marah, benci dan lain sebagainya. Pokoknya berlapis-lapis lah, beranak pinak lah gitu. Nah itu nenek moyangnya karena cinta diri. Nah itu hijab yang paling besar yang ada di dalam diri kita. Sehingga kenapa sih kita tidak cinta kepada Allah? Karena kita masih cinta pada diri kita. Bagaimana sih kok cinta diri nggak boleh? Maksudnya hilangkanlah hal-hal lain yang masuk di dalam hati kita. Hati kita tetap untuk Allah. Maksudnya seperti itu ya, termasuk hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu kesimpulan dari tema bagaimana mengokohkan hati. Selanjutnya kita ngobrol bebas sambil ngopi. Saya akhiri pembacaan kitab ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya ngobrol, semuanya bisa bertanya, sekaligus semuanya bisa menjawab dan semuanya bisa menjadi pemateri tanya jawab.